tahu kita siapa orang yang paling layak untuk kita cintai. Di belakang tadi alhamdulillah masih menyebut yang saya sayangi itu adalah ibunda saya. Tetapi di dalam ajaran syariah Islam, orang yang paling kita sayang itu bukanlah ayah, bukan. Orang yang paling kita sayang itu bukan ibu, enggak. Orang yang kita sayang itu adik-beradik, enggak. Lalu siapa yang orang yang paling layak kita sayangi? Yang pertama adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang kita kepada Nabi Allah, sayang kita kepada Rasulullah itu harus lebih di atas sayang daripada ibu dan ayah kita. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku dicintainya min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai saya ini lebih dicintai oleh mereka, melebihi anak, melebihi orang tuanya, melebihi manusia semuanya. Kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti satu lokal itu tidak ada yang melakukan salat. Maka ananda, percuma kita merayakan Maulid Nabi kalau salat kita saja masih tertinggal. Nauzubillah, kalau ada orang yang melakukan perbuatan zina, apa hukumannya di dalam Al-Quran? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, kalau mereka melakukan perbuatan zina, cambuk 100 kali. Itu hukuman berzina, cambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah menikah, tetap berani melakukan perbuatan zina, hukumnya beda. Gali lubang, tanam separuh badan, ambil batu yang tak terlalu besar, lempar sampai mati. Itu hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Tapi ananda, orang yang melakukan perbuatan zina tidak keluar dari ajaran syariah Islam, tetap berada dalam keislaman. Kalau ada orang yang mencuri, apa hukumnya di dalam Al-Quran? As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Jadi maling ini hukumnya bukan di penjara, potong tangannya. Itu hukuman bagi yang mencuri. Tapi ananda, kalau ada orang yang mencuri, dia tidak keluar dari ajaran syariah Islam. Tapi kalau ada orang yang mengaku agamanya Islam, tidak melakukan salat, maka dia keluar dari ajaran syariah Islam. Dia kafir. Siapa yang menyebut? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man taraka salah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka mereka kafir secara nyata. Kafir anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran dari Maulid Nabi ini, tanamkan di dalam hati kalian, jangan pernah kalian meninggalkan salat. Percuma nak kita merayakan Maulid Nabi kalau kalian tak melakukan salat. Tak ada gunanya lakukan salat. Al-ahdul lazi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dengan kamu, kata Nabi, as-salah, yaitu salat. Faman tarakaha, siapa berani meninggalkan salat, faqad kafar, sungguh dia telah menjadi kafir. Jangan pernah tinggalkan salat. Iblis dulu tinggalnya di mana nak? Di surga. Yang ketiga, baru kita disebut merayakan Maulid Nabi ketika kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Maka hadiah dari Maulid Nabi yang paling baik nak, kita semakin dekat dengan Al-Quran. Perhatikan baik-baik ucapan Ustaz. Setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah angkat. Setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Ingat,
Setiap yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti Allah mulia, pasti Allah muliakan. Setiap yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti Allah tinggikan derajat. Sekarang kita lihat tas yang ada di tangan Ustadz ini. Pinjam Ananda. Kertas yang ada di tangan kiri Ustadz ini, bacaannya ini hanya tentang susunan acara Maulid Nabi. Kalau ada tai ayam di luar tunak, boleh enggak yang di tangan kiri Ustadz ini dijadikan untuk lap tai ayam? Ustadz ulang. Yang di tangan Ustadz ini map. Tapi ada juga arti. Kita buanglah mapnya ini sajalah. Ada tai ayam di luar, boleh enggak map ini dijadikan untuk lap tai ayam? Ini nak kertas juga. Ada tai ayam di luar, boleh enggak dijadikan untuk lap tai ayam? Apa yang Ustaz sampaikan? Kalau kertas saja Ananda berubah nasib dia gara-gara Al-Quran, apatah lagi kita manusia yang disebutkan oleh Allah, walaqad karamna bani Adam. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik bentuk dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Kalau kertas ini saja berubah nasib dia, kenapa berubah nasib kertas ini? Karena ada Al-Quran. Maka kalian Ananda, kalau ingin nasib kalian baik, kalau ingin kalian nasib kalian itu berubah, dekat-dekat dengan Al-Quran. Ini menjadi bukti mungkin. Assalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP 4 Rumbio Jaya, Ibu Misnarwati SPD. Yang kami hormati Al-Ustadz Deni Rahmatillah MESY. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf TU di UPT SMP 4 Rumbio Jaya. Dan yang teristimewa teman-teman dari kelas 7 sampai kelas 9. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin semuanya, untuk memulai acara kita pada pagi kita ini, marilah kita membacakan basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita dibawakan oleh Rifki Aditya Al-Asyad dan Siri Tilawah Anissa Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Apa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Wa may yurid sawabad
dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati linu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan juga berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Miss Narwati SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, termasuk pada hari ini kegiatan kita yang paling mulia, memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Nabi utusan Allah yang merupakan contoh suri tauladan yang baik, yang apabila kita ikuti, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Deni Rahmatillah MESY yang telah hadir bersama kita. Terima kasih Ustadz sudah sampai di sekolah kami. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru beserta TU, Bapak, kemudian yang sangat Ibu
cintai dan ibu banggakan adalah anak-anak ibu kelas 7, 8 dan 9 yang telah mengikuti acara ini. Baiklah Ustaz, kita pada hari ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi umat Islam. Dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik, semuanya yang baik-baik, tidak ada yang jelek sedikit pun. Jadi nanti Ustaz tolong berikan pencerahan kepada kami, terutama anak-anak kami, bagaimana supaya nanti mereka ini bisa menjadi atau mencontoh tabiat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan kepada anak ibu, mari kita ikuti acara ini sebaik-baiknya. Ibu berharap ada hikmah yang bisa kita petik dari kegiatan ini, karena kegiatan ini tidak hanya sembarang kegiatan, ya. Ada manfaat yang harus kita ambil dan kita jadikan contoh suri tauladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kepada Ustaz, terima kasih sekali lagi Ustaz. Semoga apa nanti yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Miss Narwati yang sudah memberikan untayan dan nasihat kepada kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita kini memperkaya iman, menyejukkan hati melalui tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Denny Rahmatillah MASY. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisa minna, tak disebut golongan kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disebut bukan golongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malam yarham saghirana, orang-orang yang tak sayang kepada yang lebih muda. Wa ya'rif sarafa kabirina, kemudian tak pula memuliakan yang lebih tua, maka bukan termasuk golongan kami. Maka yang kami hormati dan yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Miss Narwati SPD, yang kami hormati dan yang kami muliakan Abangda kami, Abangda Asif Saiful Hazar, yang kami hormati dan yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru, dan yang kami sayangi anak-anak kami. Insya Allah kita ini hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Ustaz apa kabar? Sehat. Anak-anak Ustaz apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum ceramah kita lanjutkan, perlu Ustaz sampaikan sedikit. Ini juga minta izin kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu. Ustaz ini profesinya sama dengan Bapak Ibu Guru. Jadi nampak nanti sama Ustaz ada yang ngobrol, itu akan Ustaz suruh berdiri, kasih hukuman. Sepakat? Sepakat. Boleh ya Bu ya. Nanti kalau ada yang ribut, nanti ada yang bercerita satu dengan yang lain, akan Ustaz suruh berdiri. Sepakat? Sepakat. Baik, anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz tanya dulu. Yang membaca Al-Quran inilah Ustaz tanya dulu. Siapa nama Anda? Rifki. Siapa idola Rifki? Nabi
Masya Allah. Kenapa Rifki mengidolakan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah jumpa dengan Nabi? Enggak. Kenapa? Coba berdiri Ananda. Coba berdiri. Kenapa mengidolakan Nabi Muhammad? Karena seorang Nabi. Alasan lain ada? Nah, baik, Masya Allah. Yang di belakang lah, yang nunduk di belakang. Pokoknya yang nunduk, yang tidak memperhatikan, ya yang di belakang perempuan. Silakan berdiri nak. Berdiri. Coba berdiri. Kalau tak mau ditunjuk, perhatikan. Pokoknya nanti asal ada yang lain nengok kiri kanan, nah itu tunjuk, itu CCTV-nya banyaknya. Coba Ananda. Coba berdiri. Kenapa tak mau berdiri? Siapa idolanya? Kenapa mengidolakan Nabi? Karena soleha. Ini direkam oleh Pak Guru nih. Soleha itu Nabi laki-laki atau perempuan? Tapi Alhamdulillah. Pernah Ustaz mengisi pengajian, kajiannya Maulid Nabi juga. Ustaz tanya kepada anak-anak di situ. Anak-anak, siapa idola kalian? Tunjuk tangan. Ustaz, idola kami Spiderman, Ustaz. Ustaz tanya lagi, Ustaz tak menyalahkan, karena wajar. Ustaz tanya lagi, yang di sebelah ini siapa idolanya? Superman, Ustaz, kata dia. Lama Ustaz berpikir, kenapa bisa Spiderman atau Ultraman yang jadi idola mereka? Kenapa? Karena yang ditengoknya itu terus. Ada handphone, ada TV. Kita ini Ananda, itu banyak yang korban-korban dari media yang tak baik. Coba kita tengok. Itu pula yang kita jadikan idola, itu pula yang kita jadikan panutan. Lucu. Coba Ananda tengok. Ultraman, Batman, Spiderman. Coba tengok. Sempaknya aja di luar. Tahu apa sempak? Apa? Celana ada? Kita pasang celana dalam, di dalam atau di luar? Coba tengok Spiderman, Ultraman, Batman. Pantas tak itu dijadikan idola? Tak pantas sama sekali. Lalu siapa yang pantas kita jadikan idola? Adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah idola kita. Pertanyaan selanjutnya, Ananda, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Siapa? Gibran, anak Jokowi. Masya Allah. Ananda Gibran, siapa orang yang paling antum cintai? Orang yang paling antum sayangi siapa? Siapa? Gibran, siapa orang yang paling antum sayangi? Hah? Siapa? Alika ini siapa? La ilaha illallah. Yang namanya Alika ada tunjukkan ya? Yang namanya Alika Nah, jangan ada bully, jangan ada ditertawakan. Baik, baik. Kita sekarang maulid Nabi. Baik. Tinggalkan yang ini dulu. Nah, tengok siapa yang nunduk, siapa yang tak nengok Ustaz, itu yang Ustaz tunjuk. Yang di belakang yang pakai jilbab warna hitam. Siapa namanya nak? Aisyah. Siapa? Arza. Baik. Siapa orang yang paling Arza sayangi? Ibu. Alhamdulillah.
Baru sekitar sebulan yang lewat, Ustadz mengajar di UIN Suskariau. Ketika ujian, Ustadz sampaikan kepada anak-anak mahasiswa-mahasiswi, Ananda mahasiswa-mahasiswi, hari ini kita ujian handphonenya dikumpulkan di depan semuanya. Dikumpulkanlah di depan, letak di atas meja dosen. Kemudian ketika anak-anak sedang ujian, tiba-tiba satu handphone menyala, hidup. Nampak gambar wallpaper sama bapak. Ada laki-laki tampan. Dan rasanya tak orang Indonesia. Karena kalau orang Indonesia tak jauh beda dengan kita, Pak. Bapak tengok tampan. Bapak ambil handphonenya, Bapak sampaikan kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi, siapa yang punya handphone ini? Nunjuk tangan perempuan di belakang. Apa kata perempuan? Saya, Pak. Lalu Bapak tanya, yang di handphone ini foto siapa? Kamu sudah menikah? Belum, Pak. Kamu sudah punya pacar? Belum, Pak. Lalu ini siapa? Dijawablah sama perempuan ini, itu namanya Lee Min Ho, Pak. Siapa Lee Min Ho ini, kata Bapak? Rupanya bintang film Korea. Lama Bapak tertegun. Kenapa di handphone perempuan ini ada artis Korea? Bapak tanya, pernah Lee Min Ho ini nelpon kamu? Enggak, Pak. Pernah dia ngirim pulsa? Enggak. Pernah dia ngasih kau makan? Tak pernah, Pak. Bodoh engkau meletakkan foto dia di dalam handphone engkau. Maknanya apa, adik-adik sekalian? Inilah yang menjadi problematika pada hari ini. Kita kehilangan arah, kita kehilangan panduan, kita tak tahu arah yang jelas, tak tahu kita siapa orang yang paling layak untuk kita cintai. Di belakang tadi alhamdulillah masih menyebut yang saya sayangi itu adalah ibunda saya. Tetapi di dalam ajaran syariah Islam, orang yang paling kita sayang itu bukanlah ayah, bukan. Orang yang paling kita sayang itu bukan ibu, enggak. Orang yang kita sayang itu adik-beradik, enggak. Lalu siapa yang orang yang paling layak kita sayangi? Yang pertama adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang kita kepada Nabi Allah, sayang kita kepada Rasulullah itu harus lebih di atas sayang daripada ibu dan ayah kita. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku dicintainya min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai saya ini lebih dicintai oleh mereka melebihi anak, melebihi orang tuanya, melebihi manusia semuanya. Kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa orang yang paling pertama kita cintai, Gibran? Siapa orang yang pertama kita cintai? Masih tetap yang tadi? Say no to pacaran. Apa maknanya, nak? Itu bahasa Ocu. Say no to pacaran. Apa maknanya? Katakan tidak untuk pacaran. Buanglah mantan pada tempatnya. Ini kalian kalau sudah berhasil, kalian yang perempuan-perempuan ini nanti akan datang dengan sendirinya. Kalau berhasil kalian, kalau udah bawa portuner kalian, banyak ada nanti ini. Artinya apa? Tak perlu kalian khawatirkan. Maknanya apa? Cintai saja baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu bagaimana cara kita mencintai Nabi? Kita berjumpa dengan Nabi enggak? Tak pernah kita bersua dengan Nabi. Lalu bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Nabi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. In tamasaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tak akan pernah sesat selamanya. Apa dia? Al-Quranul Karim wa sunnati, dan sunnah
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ananda kita mesti memiliki fondasi yang kuat agar kita ini tak terombang-ambing. Kadang pikiran kita ini banyak dirusak oleh hal-hal yang tidak baik. Banyak sekali yang dirusak dari hal-hal yang tidak baik, dan itu merubah cara kita berpikir. Apa contohnya Ustaz? Media sosial ini merubah cara kita berpikir. Belum lagi banyaknya anak-anak sekarang yang suka TikTok, joget-joget, nari-nari, dia hilang akhlak, hilang adabnya. Padahal kadang-kadang yang kita ikut itu salah, yang kita ikut itu tidak betul. Coba tengok di Indonesia ini ananda, sebanyak-banyaknya lagu itu yang salah, yang tak betul. Tapi kadang-kadang itu kita ikuti dan itu masuk ke dalam otak dan pikiran kita. Apa contohnya Ustaz? Coba kita tengok. Yakin Bapak semua kita ini hafal lagunya. Lagu apa? Bapak termasuk orang yang tak suka nyanyi. Apa sebab suara Bapak tak bagus? Tapi liriknya dapat sedikit-sedikit. Contohnya lagu yang banyak kita hafal tapi salah. Apa contohnya? Balonku ada 5. Coba siapa yang bisa nyanyikan ini? Balonku ada 5 rupa-rupa. Balon itu katanya berapa nak? Coba warnanya apa saja? Merah, kuning, kelabu, merah muda. Berapa nak? 5. Yang meletus? Berarti balonnya berapa nak? 5 atau 6? Bapak ulang. Berarti balonnya berapa? 5 atau 6? Betul atau salah lagu tadi? Tapi kenapa kita semua hafal lagu itu? Ini apa yang ingin Bapak sampaikan, bahwa kebanyakan yang kita ikuti itu salah. Yang kita ikuti itu tak betul. Bahkan lebih daripada itu, setelah itu, dan nanti dihitung balonnya itu. Yang ragu balonnya itu ada 5 atau 6, nanti dihitung. Setelah itu apa bunyi lagu itu? Meletus balon hatiku. Masa gara-gara balon meletus hati kita bisa kacau? Coba bayangkan. Bagus atau enggak lagu itu? Tak bagus sama sekali. Masa gara-gara itulah yang menyebabkan ada anak-anak yang putus asa, ada anak-anak yang mau bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Ditinggal pacar. La ilaha illallah. Anak-anak sekarang ini luar biasa nih Bu Pak. Tak sama macam kita dulu. Kita handphone dulu tak ada, pacaran dulu kita tak berani. Sekarang sudah dijumpai oleh orang tua Pak. Ini SMP nih, ada anak kelas 4 SD pacaran dia. Apa kata laki-lakinya ini yang baru kelas 4 SD, pacarnya juga kelas 4 SD? Mama, papa main bola dulu ya. Coba kita bayangkan. Ini realita Bapak dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas berapa dia? Kelas 4 SD. La haula wala quwata illa. Maka percuma kita memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak bisa mencontoh akhlak Nabi. Makanya ananda, kalau kita tengok, tidak ada agama yang sempurna melebihi sempurnanya agama Islam. Tak ada. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi. Tidak ada agama yang melebihi tingginya ajaran syariat Islam. Coba ananda pelajari nanti, di agama manapun tidak ada agama yang lebih sempurna daripada agama Islam. Agama Islam ini mulai dari kita tidur, bangun, tidur lagi, semuanya itu diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tengok agama lain, tak ada seperti itu.
kita bangun tadi pagi, ada enggak doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita bangun? Apa doanya, Nak? Apa doanya? Coba berdiri, siapa yang bisa? Ada enggak doanya? Apa doanya Anda? Siapa namanya, Nak? Iya, kamu. Siapa namanya? Dewa. Apa doanya Dewa? Tak tahu. Inilah kebanyakan kita. Kebanyakan kita bangun, kita tidur, kita ambil handphone update status. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita bangun kita ucapkan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Hafal semuanya. Bangun kita, pergi kita ke kamar mandi, masuk kita ke kamar mandi, ada tidak diajarkan oleh Nabi? Apa doanya? Allahumma firlahu warhamhu. Itu kalau ada orang meninggal. Kalau masuk kamar mandi apa doanya? Allahumma inni a'udzubika. Coba bayangkan, mau ke kamar mandi, mau pipis kita, mau buang air besar kita, ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Masuk kamar mandi, didahulukan kaki kiri atau kaki kanan? Dahulukan kaki kiri. Coba sedetail itu Ananda. Rasulullah mengajarkan tentang kehidupan kepada kita. Keluar dari kamar mandi, ada enggak doa yang dibaca? Ada lagi doa yang dibaca. Apa doanya? Ghufran, ampuni aku ya Allah. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Karena ketika di dalam kamar mandi kita tak boleh berzikir mengingat Allah. Maka keluar dari kamar mandi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Rasulullah SAW amat berjasa atas hidup dan kehidupan kita. Semua mau diatur. Mau makan, ada doanya. Mau memakai pakaian, diajarkan doanya. Mau keluar rumah, ada doanya. Maknanya apa, Ananda? Seperti inilah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka, apa pelajaran pertama yang mesti kita ambil ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ikut adab akhlak Nabi. Innama bu'istu liutammima. Ini ibunya yang menjawab anak-anaknya. Apa maknanya? Apa arti innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Sesungguhnya aku ini diutus, kata Nabi, tak lain tak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka Ananda, pelajaran pertama yang mesti kita dapatkan ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, tak lain tak bukan adalah akhlak. Kalau berhasil Maulid Nabi ini, tak ada lagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Apa sebab? Orang yang durhaka kepada orang tuanya itu menandai dia tidak memiliki akhlak. Ini sekarang banyak orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Padahal kita di sekolah diajarkan ayyul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, salah satunya itu birrul walidain, berbakti kalian kepada kedua orang tua kalian. Cuma sekarang banyak orang yang durhaka kepada orang tua. Maka salah satu bukti kita berakhlak, jangan pernah durhaka kepada orang tua. Keselamatan hidup kalian, berkahnya hidup kalian itu terletak pada berkah kedua orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa suhbullah fi suhbil walidain. Ridhanya Allah itu terletak pada siapa? Pada ridha orang
dan murkanya Allah itu terletak pada murka orang tua. Maka orang yang beradab itu ananda, dia tak akan pernah durhaka kepada orang tuanya. Apa sebab? Dia tahu ini adalah akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikut kita. Pulang kita dari sini nanti berharap Ustaz datang kalian kepada orang tua kalian ananda. Pernah tak kalian pulang sekolah, pergi kalian kepada ayah dan ibu kalian, mohon maaf, di dalam kelas ini ada tak yang ayahnya sudah meninggal? Coba nak, yang ayahnya sudah meninggal tunjuk tangan. 2 orang. Yang ibunya meninggal nak? Ada tak yang ibunya sudah meninggal? 1 orang. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Kalau kalian tanya kepada kawan yang 2 orang ini, bagaimana rindunya mereka mencium tangan ayah mereka? Bagaimana keinginan mereka bisa mencium telapak tangan ayah mereka? Pasti tak ada di antara kalian yang berani durhaka kepada ayah. Kalau kalian tanya kepada adik kita yang di belakang, bagaimana rindunya dia dengan pelukan ibunya? Tak akan pernah kalian berani menyakiti hati ibu kalian di rumah. Apa sebab? Itu adalah karunia nikmat yang luar biasa yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi itu, rahima anfu, celaka kalian. Siapa orang yang celaka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man adraka walidayhi, orang yang berjumpa dengan ayah dan ibunya tapi dia tak masuk surga karena tak berbakti kepada orang tuanya. Maka pesan Ustaz kepada kalian semua, pulang kalian nanti dari sekolah ini, datangi ayah kalian, datangi ibu kalian, duduk bersimpuh kalian di depannya. Coba kalian pegang tangan ayah kalian yang kasar. Coba kalian tengok muka ayah kalian yang legam karena panasnya terik sinar matahari. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah yang sudah kita lakukan. Apa sebab? Disitulah baru layak kita ini dikatakan mengikut apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ananda, jangan pernah kalian teteskan air mata ayah dan ibu kalian. Jangan pernah. Apa sebab? Ketika air mata orang tua kalian itu sudah kalian teteskan, keberkahan hidup itu akan hilang. Tak ada gunanya hidup dan kehidupan kalian. Tak ada ananda. Maka hari ini menjadi pelajaran penting. Harus kita tanamkan di dalam hati dan sanubari kita untuk tak pernah durhaka kepada orang tua. Baru disebut kita mengikut akhlak. Baru kita layak disebut telah merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pesan selanjutnya yang Ustaz sampaikan, bapak-bapak yang di depan ini, ibu-ibu yang ada di tengah-tengah kita ini adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Jangan pernah kalian lawan. Jangan pernah kalian lawan perintah-perintah guru. Apa sebab? Percuma nak kalian sekolah, percuma kalian dapat ilmu pengetahuan, percuma gelar kalian sampai doktor kelak nanti, tetapi kalian tak bisa menghargai guru-guru yang ada di tengah-tengah kita. Apa sebab? Al-adab fauqal ilmi. Adab, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Ananda, hari ini banyak orang yang pintar nak, banyak orang yang pandai, tapi hanya sedikit orang yang bisa menghargai gurunya. Maka jangan pernah kalian lawan guru-guru yang ada di tengah kita. Apa sebab? Ketika kalian bisa patuh kepada guru-guru kita ini, inilah nanti yang menjadi asbab keberhasilan hidup dan kehidupan kita. Boleh jadi 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian menjadi anggota Dewan Provinsi, kalian menjadi anggota DPR, kalian menjadi Pak Camat, bahkan bisa mungkin kalian menjadi Bupati. Tetapi kalian bisa berhasil tak lain bukan adalah karena didikan
guru-guru kita yang ada di sekolah ini. Maka Bapak berharap setelah Maulid Nabi ini nanti berdiri bapak-bapak ibu guru nanti minta maaf kepada bapak ibu guru kita. Banyak salah hilaf yang sudah kita lakukan, baru disebut kita merayakan Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan yang kedua, pesan Maulid ini hanya tinggal saja yang ingin Ustaz sampaikan. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sekarang Ustaz tanya, jawab dengan jujur, tapi kami minta kepada Bapak Ibu guru, Bu, Pak, ini jangan ada pengaruh dengan nilai ya Pak ya, Bu. Jangan ada pengaruh dengan nilai, tapi Ustaz minta jujur. Jujur, yang ini aja lah dulu. Kalian Anda yang duduk ini mungkin ada 20 orang. Berapa orang di antara kalian tadi yang sholat subuh nak? Jujur, jangan bohong. Kalau bohong nanti hilang keberkahan itu. Ini tak ada pengaruh dengan nilai. Ya Bu ya, jangan ada pengaruh dengan nilai Bu, Pak, kami mohon. Tapi kalian jawab dengan jujur. Jangan ada yang bohong. Oh ada perempuan di samping, saya tunjuk tangan lah. Ada tengok kawan samping tunjuk tangan, yang kiri tunjuk tangan pula. Jangan, jawab jujur. Berapa orang nak yang tadi sholat subuh? 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti inilah Pak Bu, anak-anak kita memegang perintah sholat ini masih mendingan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mengajar kami di Winsus Karyau itu sering kami tanya anak-anak mahasiswa-mahasiswi itu Bapak dan Ibu. Masuk kami setelah zuhur jam 1 siang. Pas sampai di lokal apa yang kami tanyakan, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, kalian jawab dengan jujur. Ini tidak ada pengaruh dengan nilai. Bapak mau tahu, kalian jujur saja. Coba jawab jujur. Berapa orang di antara kalian tadi yang sudah melakukan sholat zuhur? Diam semua Pak. Tak ada yang menjawab. Kami ulangi. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, berapa orang di antara kalian tadi yang melakukan sholat zuhur sebelum masuk ke lokal? Nunjuk satu, nunjuk kawan yang lain. Bapak dan Ibu, keadaannya sama dengan di tempat kita. Yang mengaku melakukan sholat itu, satu lokal itu biasanya 30 sampai 35 orang. Yang melakukan sholat itu tak lebih dari 5 orang saja. Tak lebih dari 5 orang. Yang lebih parahnya, ada kawan kami sesama dosen, kebetulan bulan suci Ramadan 2 tahun yang lalu, masuk juga beliau setelah zuhur, bulan puasa Bapak dan Ibu. Tapi universitasnya tak kami sebutkan, tapi ini kisah nyata. Masuklah kawan dosen ini jam 1 siang, ditanyanya lah kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, sebelum perkuliahan ini kita mulai, Bapak ingin tahu berapa orang di antara kalian tadi yang sudah melakukan sholat zuhur? Tak ada yang tunjuk tangan. Dirubahnya pertanyaannya Pak. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, kalau ada di antara kalian yang belum melakukan sholat zuhur, kalian izin dulu sebentar, kalian keluar, lakukan sholat zuhur. Setelah itu masuk ke lokal. Itu kata dosen nih Pak Bu, disuruh izin untuk melakukan sholat zuhur. Tegak satu orang berdiri, keluar, izin sholat. Nengok kawannya keluar, keluar pula yang lain. Dari 30 orang tadi, tinggal 1 orang di dalam lokal. Apa kata Bapak dosen nih Pak Bu? Alhamdulillah, masih ada sisa-sisa kebaikan. Kamu sudah sholat? Kata dosen ini kepada yang 1 orang ini. Apa kata yang 1 ini? Mohon maaf Pak, saya non muslim. Maknanya apa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti 1 lokal itu tidak ada yang melakukan sholat. Maka Anda percuma kita merayakan Maulid Nabi kalau sholat kita saja masih tertinggal. Nauzubillah, nauzubillah.
Kalau ada orang yang melakukan perbuatan zina, apa hukumannya di dalam Al-Quran? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, kalau mereka melakukan perbuatan zina, cambuk 100 kali. Itu hukuman berzina, cambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah menikah, tetap berani melakukan perbuatan zina, hukumnya beda. Gali lubang, tanam separuh badan, ambil batu yang tak terlalu besar, lempar sampai mati. Itu hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Tapi ananda, orang yang melakukan perbuatan zina tidak keluar dari ajaran syariat Islam, tetap berada dalam keislaman. Kalau ada orang yang mencuri, apa hukumnya di dalam Al-Quran? As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Jadi maling ini hukumnya bukan di penjara, potong tangannya. Itu hukuman bagi yang mencuri. Tapi ananda, kalau ada orang yang mencuri, dia tidak keluar dari ajaran syariat Islam. Tapi kalau ada orang yang mengaku agamanya Islam, tidak melakukan salat, maka dia keluar dari ajaran syariat Islam. Dia kafir. Siapa yang menyebut? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka shalah muta'ammidan." Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka mereka kafir secara nyata. Kafir anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran dari Maulid Nabi ini, tanamkan di dalam hati kalian, jangan pernah kalian meninggalkan salat. Percuma nak kita merayakan Maulid Nabi kalau kalian tak melakukan salat. Tak ada gunanya lakukan salat. Al-ahdul lazi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dengan kamu, kata Nabi, as-salah, yaitu salat. Faman tarakaha, siapa berani meninggalkan salat, faqad kafar, sungguh dia telah menjadi kafir. Jangan pernah tinggalkan salat. Iblis dulu tinggalnya di mana nak? Di surga. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Kenapa nak? Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Ananda, siapa namanya nak? Siapa? Tengku. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga, wahai Ananda? Karena dia tak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartu, wahai iblis, kenapa engkau tak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruh engkau? Kata Allah kepada iblis. Iblis itu ananda, dosanya dikeluarkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa iblis tak mau bersujud? Halaktahu minna, halaktahu min tin. Wahai Allah, Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Halaktani min nar, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada diri dia. Tak mau dia bersujud kepada Nabi Adam, dikeluarkan oleh Allah. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang tidak sholat, petaka yang dihadapi oleh orang yang tak sholat itu ananda lebih besar daripada petaka yang dialami oleh iblis. Kenapa petakanya itu lebih besar daripada petaka yang dialami oleh iblis? Iblis itu hanya tak mau bersujud kepada Nabi Adam. Iblis itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin iblis itu kepada Allah. Lama iblis itu beribadah kepada Allah. Tapi kesalahan iblis tak mau bersujud kepada Adam. Tapi orang yang tak salat nak, dia tak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mana yang lebih besar dosanya? Tak mau bersujud kepada manusia atau tak mau bersujud kepada Allah?
tidak mau bersujud kepada Allah, tak mau bersujud kepada Allah, maka jangan tinggalkan salat. Kapan kita merasa paling dekat dengan Allah? Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba itu paling dekat kepada Allah kapan? Wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita ini nak, yang paling mulia kepala. Kepala ini tidak bisa dimain-mainkan. Kalau umpamanya nanti kalian punya kawan dekat, dipukulnya punggung kita, itu biasa nak. Tapi kepala ini jangan coba dipegang-pegang, tak bisa. Kepala ini jangan coba dipukul-pukul, berkelahi kita. Kenapa? Ini adalah anggota tubuh kita yang paling mulia. Kapan kita paling dekat kepada Allah? Ketika anggota tubuh kita yang paling mulia kita letakkan di tempat yang paling rendah, hina lantai. Pada saat itu kita menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk tak meninggalkan salat? Saya ulang. Siap untuk tak meninggalkan salat? Mau berjanji untuk tak meninggalkan salat? Betul? Ini disaksikan oleh majelis guru, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah maulid ini tak ada yang meninggalkan salat? Tak ada suaranya. Ustaz ulang. Setelah maulid ini kita berkeinginan untuk tak pernah meninggalkan salat, sepakat? Kurang semangat. Sekali lagi Ustaz ulang. Setelah maulid ini kita tak akan ada meninggalkan salat, sepakat? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan salat. Ustaz sudah menyampaikan tausiah sekitar 40 dan 50 menit. Ada sekitar 10 atau 15 menit lagi. Yang terakhir, apa yang Ustaz sampaikan? Yang pertama apa tadi nak? Yang pertama apa yang Ustaz sampaikan? Tak ada ingat satu pun. Yang pertama apa yang Ustaz sampaikan tadi? Ini tak sampai 3 nampaknya, nanti di keluarnya aja lah. Apa nak? Nabi adalah idola, ikut adab Nabi. Yang kedua, jangan tinggalkan. Yang ketiga, baru kita disebut merayakan maulid Nabi ketika kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Maka hadiah dari maulid Nabi yang paling baik nak, kita semakin dekat dengan Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ucapan Ustaz. Setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah angkat. Setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Ingat, setiap yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti Allah pasti Allah muliakan. Setiap yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti Allah tinggikan derajat. Sekarang kita coba tengok anak-anak. Dalam setahun ada 365 hari, 365 malam. Apakah sama kedudukannya di hadapan Allah? Nah, ada yang Allah angkat, ada yang Allah muliakan. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, bukan 1000 malam. Lebih baik daripada 1000 malam. Apa namanya? Malam Lailatul. Kenapa malam Lailatul Qadar ini mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam setahun ada 12 bulan. Apakah sama kedudukannya? Tidak. Ada yang Allah angkat, ada yang Allah muliakan, yaitu bulan suci. Kenapa bulan suci Ramadan ini mulia? Karena Allah menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Nabi, berapa jumlah Nabi semuanya?
Berapa jumlah nabi nak? 100. Tak bisa ditambah sedikit tuh. Jumlah nabi Ananda, dengarkan. Jumlah nabi 124.000. Jumlah rasul 300. Masya Allah. Memang dapat antum tadi itu. Ini yang samping ini dapat. Jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 313. Yang 25 itu jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Apa yang ingin Ustaz sampaikan nak? Ada 124.000 nabi, 313 rasul, ada 25 yang wajib kita ketahui. Apakah sama kedudukannya? Tidak. Ada yang diberi gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad yang kita perayaan Maulid Nabi pada hari ini. Kenapa Nabi Muhammad ini mulia? Karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Permukaan bumi ini banyak Ananda. Ustaz tadi agak bingung juga, agak berdebat sedikit dengan Bang Putra. Kata Bang Asep lokasinya di Pejajaran. Kami carilah Pejajaran. Kata Bang Putra ini baru Bukit Keratai katanya. Rupanya Pejajaran itu di Bukit Keratai itu rupanya bu. Kami tanya, Bang, Pejajaran ini rasanya tak nama desa nih, tidak di Bukit Keratai nih. Tengoklah karena Bang Asep nyampaikan di belakang masjid, belok kami alhamdulillah jumpa. Maknanya apa? Banyak permukaan bumi. Ada Bukit Keratai, ada umpamanya lagi nanti Bangkinang, Kumantan, Inggris, Belanda, banyak. Apakah sama permukaan bumi ini semua? Tidak. Ada yang Allah angkat, ada yang Allah muliakan, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Mekah dan Madinah ini mulia? Karena Allah menurunkan Al-Quran di dua kota suci ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Apa yang ingin Ustaz sampaikan nak? Kalau kita mau mulia, kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Mohon maaf, Ustaz pinjam sebentar. Kertas yang ada di tangan Ustaz ini, pinjam Ananda. Kertas yang ada di tangan kiri Ustaz ini, bacaannya ini hanya tentang susunan acara Maulid Nabi. Kalau ada tai ayam di luar tu nak, boleh enggak yang di tangan kiri Ustaz ini dijadikan untuk lap tai ayam? Ustaz ulang. Yang di tangan Ustaz ini map. Tapi ada juga arti. Kita buanglah mapnya ini sajalah. Ada tai ayam di luar, boleh enggak map ini dijadikan untuk lap tai ayam? Ini nak kertas juga. Ada tai ayam di luar, boleh enggak dijadikan untuk lap tai ayam? Apa yang Ustaz sampaikan? Kalau kertas saja Ananda berubah nasib dia gara-gara Al-Quran, apatah lagi kita manusia yang disebutkan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebaik-baik bentuk dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Kalau kertas ini saja berubah nasib dia. Kenapa berubah nasib kertas ini? Karena ada Al-Quran. Maka kalian Ananda, kalau ingin nasib kalian baik, kalau ingin kalian nasib kalian itu berubah, dekat-dekat dengan Al-Quran. Ini menjadi bukti. Mungkin banyak juga di antara majelis guru yang ada di sini, keponakan Ustaz, anak dari Abang Da, ini Bang Asep nih abang ipar Ustaz. Istri beliau kakak kandung Ustaz, tetapi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
anak beliau yang paling besar dapat beasiswa sekarang di Bogor. Kenapa anak itu dapat beasiswa? Tak lain tak bukan karena Al-Quran. Alhamdulillah telah selesai anak Abang Da Asep, anak Pak Asep ini Al-Quran 30 juz. Biasanya kita kalau mau biaya kuliah itu mesti biaya dari orang tua, banyak uang yang mesti dikeluarkan. Makanya nanti kalau kalian ingin kalian meringankan beban orang tua, dekati Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quranul Karim. Penutup pengajian, ada salah satu kisah Ananda. Salah seorang rektor ini pimpinan universitas, gelarnya profesor. Ada seorang rektor, kalian sekarang SMP, setelah SMP SMA. Kalau SMP SMA itu nama pimpinannya ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah. Kalau kalian nanti di universitas kuliah, kalian nama pimpinannya itu rektor. Jadi adalah rektor di salah satu universitas, gelarnya profesor, menunaikan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Mekah, datanglah profesor ini kepada salah seorang ulama di Saudi Arabia. Bertanya profesor ini, "Wahai Syekh, seperti apa pola pendidikan yang paling baik?" Kata rektor kepada ulama, "Seperti apa pola pendidikan yang paling baik, wahai Syekh?" Ulama di Saudi Arabia tadi balik bertanya, "Engkau kan doktor, gelar engkau profesor, engkau rektor. Kenapa engkau bertanya tentang pendidikan kepada diri?" Disampaikan oleh rektor, "Rasanya pola pendidikan di Indonesia itu kurang bagus." Kenapa kurang bagus? Disampaikan oleh rektor. SD berapa tahun nak? SMP? 9. SMA? 12 tahun. S1 sarjana berapa tahun? Belum pernah sampai lagi Ustaz. Kita anggap yang cepat aja lah 4 tahun. 6 ditambah 3 ditambah 3 tambah 4, 16 tahun. 16 tahun menuntut ilmu pengetahuan. Ada enggak jaminan yang sudah tamat kuliah itu dapat pekerjaan? Susah atau mudah mendapatkan pekerjaan? Macam iya aja kalian. Baru SMP nyebut susah pula jadi pekerjaan. Dengan cerita Ustaz, banyak abang-abang tuh yang ngeluh, tamat dia kuliah, pekerjaan tak dapat. Maknanya apa? 16 tahun menuntut ilmu pengetahuan masih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Balik ke kisah rektor dan ulama tadi. Ini penutup pengajian Ananda. Lalu apa kata Syekh tadi? Lama pendidikan di tempat kalian. Lalu kata Syekh tadi kepada rektor, "Wahai Pak Rektor, di tempat kalian ada tak orang yang hafal Al-Quran?" Ada, banyak. Diingatlah sama Pak Rektor tadi. Si fulan, dia hafal Al-Quran. Lalu apa kata Syekh tadi kepada rektor? Bagaimana kehidupan orang-orang yang menghafal Al-Quran? Kata rektor sejenak terdiam. Saya tengok wahai Syekh, orang-orang yang hafal Al-Quran hidupnya itu mudah, hidupnya itu berkecukupan. Mereka itu terpandang di tengah-tengah masyarakat. Kata ulama ini kepada Pak Rektor, "Pak Rektor, inilah pola pendidikan yang paling baik. Pola yang paling baik itu adalah Al-Quran." Ananda, kalian boleh kuliah sampai doktor, kalian boleh dapat gelar master, kalian boleh menjadi polisi, kalian boleh menjadi tentara, kalian boleh menjadi bupati dan wali kota, tetapi pastikan di dalam otak dan hati kalian ada Al-Quranul Karim. Maka paling tidak nak, setiap hari jangan pernah tidak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran.
Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran ini kelak nanti datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu asyru amsalihah, dapat dia 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, saya tak menyebut alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, alif satu hurufnya, walam harfun, lam satu pula hurufnya, wa mimun harfun, mim satu pula hurufnya. Ketika ananda kita membaca alif lam mim saja yang kita baca, alif lam mim saja yang kita baca, pendek atau panjang? Panjang kata yang di depan nih. Alif lam mim panjang atau pendek? Tapi sudah mungkin Bapak dan Ibu yang dikatakannya panjang itu, ini saking dekatnya dengan Al-Quran, tahu dia awal Al-Baqarah itu adalah alif lam mim, itu adalah surat yang paling panjang. Kita harus nuzul. Maka ananda kalian tengah jalan, kalian umpamanya dibaca aja alif lam mim, alif lam mim. Tak ada hafal yang lain, baca. Dapat 30 pahala. Maknanya apa? Kita jadikan Maulid Nabi ini untuk berbenah. Kita jadikan Maulid Nabi ini untuk merubah diri kita yang awalnya mungkin kurang baik menjadi yang baik. Tapi kalau sudah baik di awalnya, istiqamah dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas sudah hampir 1 jam Ustaz menyampaikan tausiah, nampaknya kalian sudah capek, apatah lagi Ustaz, maka Ustaz cukupkan 3 yang ingin Ustaz sampaikan ketika Maulid Nabi ini. Yang pertama, jadikan Nabi sebagai idola. Bagaimana cara menjadikan Nabi sebagai idola? Ikut adab akhlak Nabi. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Yang ketiga, bersama dengan Al-Quran. Ini yang dapat Ustaz sampaikan. Banyak tutur kata Ustaz yang tidak tepat, kata-kata Ustaz yang salah, kata-kata Ustaz yang mungkin menyinggung perasaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari hamba Allah yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Langsung doa, Bu. Di dalam Al-Quran 12 kali gue. Pantas. 12 kali gue. Katakan tidak sama pacaran. Hidangannya anak-anak sekalian, dimulai dengan doa Bismillah. Hana, no say pacaran. Kan? Ini momen yang tepat. Bersyukur siang kepada Allah. Bersyukur diungkapkan kepada kita bersama dan alis bersama. Ambil aja. Ambil. Mana Alika itu yang mana? Alika itu yang mana?